Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Sanjaya dari KPIC semester 5. Di sini saya mau menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang konsepsi psikologi tentang manusia. Materi tentang konsepsi psikologi tentang manusia dibagi menjadi 4 pandangan. Yang pertama yaitu pandangan psikoanalis. Psikoanalisis adalah sebuah teori dalam psikologi yang bisa dibilang paling terkenal, meski pada kenyataannya oleh sebagian orang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Namun harus diakui bahwa teori ini sangat berpengaruh, bahkan di luar bidang psikologi. Psikoanalis atau psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan dari teori ini sehingga mampu melahirkan konsep yang unik tentang manusia. Poin penting itu adalah yang pertama kesadaran, yang kedua ketidaksadaran, yang ketiga struktur kepribadian, yang keempat kecemasan, yang kelima mekanisme pertahanan diri, yang keenam tahap perkembangan. Nah, dari 6 poin tersebut itu sangat berpengaruh bagi psikologi analis. Yang kedua yaitu pandangan psikologi behaviorisme. Nah, behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati. Nah, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reports. Nah, yang ketiga yaitu pandangan psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Pada definisi selanjutnya dijabarkan bahwa yang dinamakan psikologi kognitif adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang. Fokus utama dari ilmu psikologi kognitif adalah mengenai bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Yang keempat yaitu pandangan psikologi humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang konsepsi psikologi tentang manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aan Saifullah akan melanjutkan materi yaitu terhadap kritik psikologi barat.
Sejak tahun 1978 barulah diadakan seminar psikologi Islam di Riyadh, tepatnya Saudi Arabia. Kegiatan ini sebagai counter terhadap mulai menjamurnya kajian dan kertas-kertas ilmiah psikologi barat. Baik itu psikoanalisa, behaviorisme, dan eksistensialisme, dan sebagainya. Maka sejak tahun 1978 tadi, mulai berkembanglah upaya untuk mengenalkan psikologi Islam ke khalayak dunia. Para pemikir muslim menguji kembali asumsi-asumsi psikologi barat. Di antaranya adalah Al-Syarqawi dan Malik Badri. Sedangkan di Asia dipelopori oleh Hasan Langgulung. Menurut catatan Hasan Langgulung 1990, ada beberapa kritik dasar yang ditujukan pada psikologi barat. Yang pertama, materi kajian psikologi barat yang kita pelajari tidaklah mengkaji jiwa, tetapi hanya mengkaji tingkah lakunya. Psikologi secara maknawi identik dengan ilmu nafsi. Dalam pandangan Islam, setidaknya ada 300 kata nafsu dalam kitab suci Al-Quran. Demikian pula kaitannya dengan qalbu, ruh, dan akal. Beberapa ahli fikir muslim berbeda pendapat tentang definisi masing-masing, termasuk pula golongan tasawuf. Berdasarkan ini, maka tampak memang bahwa psikologi barat memang menghindarkan diri dari kajian kerohanian manusia. Beberapa pemikir modern kini telah menggunakan kata titik Tuhan dalam kerja kognitif manusia. Selanjutnya adalah kritik yang kedua, yaitu adalah tentang pandangan mereka tentang sifat-sifat asal manusia atau human nature. Sebagian besar mereka meyakini adanya dorongan, seks libido, dan agresi serta gerak balas yang mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk masa depannya, sehingga manusia tidak bebas memilih. Pendapat lain meyakini proses becoming dalam diri manusia untuk menjadi luhur dan sadar, memiliki obsesi dan masa depannya. Bahkan manusia dianggap bebas mutlak dalam studi-studi mereka. Manusialah yang menentukan takdirnya sendiri tanpa adanya pengaruh di luar diri. Hingga berkembanglah sikap individualisme dan persaingan. Kritik yang ketiga berkaitan langsung dengan teori-teori yang mereka telurkan, di mana sangat jelas bahwa latar budaya, agama, dan citra hidup mereka sangat berbeda dengan konsepsi Islam tentang ukuran kesehatan mental seorang muslim. Dalam konteks ini, konsepsi psikologi Islam searah dengan konsepsi jagat raya, tujuan hidup manusia dan masyarakatnya, serta kebiasaan dan akhlak. Sekian materi yang kedua. Di sini saya sebagai penyanyi tiga akan menjelaskan tentang psikologi manusia menurut Al-Quran. Ketika berbicara tentang manusia, Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok. Pertama, menggunakan kata yang terdiri atas huruf alif, nun, dan sin, seperti kata insan, ins, nas, dan uns. Kedua, menggunakan kata basyar. Ketiga, menggunakan kata Bani Adam atau Zuriyat Adam. Menurut M. Quraish Haib, kata basar terambil dari kata yang bermakna penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyirab yang berarti kulit. Al-Quran menggunakan kata basar sebanyak 36 kali dengan bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk musanna untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Dengan demikian, kata basar dalam Al-Quran menunjukkan pada dimensi material manusia yang suka makan, minum, tidur, dan jalan-jalan. Dengan makna ini lantas lahir makna-makna lain yang lebih memperkaya definisi manusia.
Dari akar kata basar lahir makna bahwa proses penciptaan manusia terjadi secara bertahap sehingga mencapai tahap kedewasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Sementara itu, kata insan terambil dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Musa Asy'ari menambahkan bahwa kata insan berasal dari 3 kata, yaitu anasa yang berarti melihat, meminta izin, dan mengetahui, nasya yang berarti lupa, dan al-uns yang berarti jinak. Menurut M. Quraisyib, makna jinak bermanis dan tampak lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan bahwa kata insan terambil dari kata nasya, lupa, dan kata nasya yanusu, berkunjung. Dalam Al-Quran, kata insan disebut sebanyak 65 kali. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Bahkan lebih jauh, Bintusi Syahti menegaskan bahwa makna kata insan ialah yang membawa manusia sampai pada derajat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di muka bumi, menerima beban taklif dan amanat kekuasaan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Oktavia Wardani dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi tentang faktor penggerak perilaku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita banyak menjumpai perilaku orang yang terkadang susah untuk dipahami, sehingga kita sulit membedakan mana perilaku yang asli, mana yang disebabkan oleh pengaruh dari luar. Jadi sebenarnya tingkah laku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis sangat dominan dalam mempengaruhi tingkah laku manusia. Hal ini sependapat dengan teori psikoanalisanya milik Freud. Teori ini dapat membantu dai memprediksi tingkah laku umatku karena pada dasarnya manusia memang makhluk biologis yang mempunyai syahwat atau keinginan. Faktor biologis yang mempengaruhi perilaku manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan seksual. Yang kedua, ada faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis adalah faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang, dan karakteristik ini mempengaruhi tingkah lakunya. Di antaranya, yang pertama ada motif ingin tahu. Contoh dari motif ingin tahu ini seperti ketika seseorang melihat suatu peristiwa, namun ia tidak sabar menanti penjelasan dari orang lain. Jadi orang ini tuh penasaran sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi. Kemudian ia berusaha menyimpulkan sendiri dengan menghubung-hubungkan peristiwa yang dia lihat dengan peristiwa yang lain, sehingga mereka membuat keputusan sendiri yang didorong oleh motif ingin tahu yang mereka miliki. Selanjutnya ada motif kompetensi. Seperti yang kita ketahui, kompetensi adalah kemampuan. Setiap orang ingin diakui bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan hidupnya. Perasaan mampu atau kompeten itu akan mempengaruhi perilaku dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya ada motif cinta. Orang tidak hanya memiliki kebutuhan untuk mencintai, tapi juga untuk dicintai. Perilaku seseorang yang terpenuhi kebutuhan cintanya pasti berbeda dengan orang yang belum terpenuhi kebutuhan cintanya. Seperti contoh orang yang terpenuhi kebutuhan cintanya mungkin
Ia menjadi orang yang optimis, semangat, dan selalu bahagia di setiap harinya. Sedangkan orang yang belum terpenuhi kebutuhan cintanya mungkin akan berperilaku sebaliknya. Dia kurang semangat, pesimis, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu motif harga diri. Setiap orang pasti ingin diakui kehadirannya. Maka jika suatu ketika seseorang diremehkan oleh orang lain, pasti dirinya itu tersinggung. Dan responnya bisa jadi dia berusaha bangkit menunjukkan identitas dirinya, atau ini sikap positifnya. Bisa jadi sebaliknya, bisa jadi malah sikap negatifnya yang ditonjolkan untuk membuktikan harga dirinya. Gitu, untuk meningkatkan harga dirinya. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan nilai dan makna hidup. Seseorang yang merasa hidupnya tak bernilai cenderung akan menjadi gampang putus asa, sedangkan orang yang bernilai dan merasa hidupnya itu bernilai biasanya selalu optimis dan pantang menyerah. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan pemenuhan diri. Orang bukan hanya ingin hidup, tetapi juga ingin meningkatkan kualitas dirinya, kualitas kehidupannya. Apa yang dilakukan seseorang merangsang orang lain untuk bisa melakukannya. Proses mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu sering kita jumpai ada orang yang begitu semangat berusaha, berjuang untuk menjadi idola, untuk menjadi juara. Nah, itu cara dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya ada sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku terhadap objek tertentu. Misalnya terhadap orang tertentu, makanan tertentu, gagasan tertentu, dan sebagainya. Sikap biasanya timbul dari pengalaman yang baik maupun buruk. Pengalaman diperoleh dari proses belajar. Oleh karena itu, sikap bisa berubah atau diperteguh. Yang selanjutnya ada emosi. Emosi adalah kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Jika seseorang dihina di hadapan orang banyak misalnya, maka dia akan tersinggung. Nah, sikap tersinggung ini berasal dari kesadaran dia. Kemudian berdebar-debar, keringetan, napas terengah-engah, ini termasuk dari fisiologis. Dan akhirnya akan melakukan tindakan pembalasan terhadap orang yang menghinanya. Nah, tindakan pembalasan ini disebut dengan keperilakuan. Yang selanjutnya ada kepercayaan. Yang dimaksud di sini bukan kepercayaan terhadap agama tertentu, tapi keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, dan pengalaman atau intuisi. Yang selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah pola perilaku yang dapat diramalkan. Misalnya, seseorang yang biasa melaksanakan sholat tahajud, ia akan diramalkan bahwa setiap tengah malam ia akan terjaga dari tidurnya. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis, dan relatif tidak direncanakan. Faktor sosio-psikologis yang terakhir adalah kemauan. Kemauan adalah tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kapasitas suatu kemauan biasanya berhubungan dengan kapasitas suatu sikap. Kemauan juga dipengaruhi oleh kecerdasan dan pengetahuan seseorang tentang hal yang akan dicapai, di samping modal atau energi yang tersedia untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga ada faktor kerohanian. Faktor kerohanian ini diantaranya yang pertama kebutuhan rasa kasih sayang, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan harga diri, yang keempat kebutuhan rasa bebas, yang kelima kebutuhan rasa sukses, dan yang terakhir kebutuhan akan rasa mengenal. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu faktor agama. Faktor agama ini merupakan kebutuhan manusia terhadap suatu agama tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.